Usaha mikro kecil atau yang sering disebut UMK merupakan salah satu sektor penggerak perekonomian nasional. Data LKPM hanya 30% dari data investasi yang tercatat, sedangkan 70% data investasi belum tercatat dan dihitung perkembangannya. Hal ini mengakibatkan potensi investasi sektor UMK belum dapat diketahui secara pasti. Belum tersedianya sumber data yang baku dan mekanisme pendataan realisasi investasi yang tepat adalah penyebab tidak dapat dihitungnya realisasi investasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Haji Diki Saromi, MSc, selaku narasumber, Bapak Herustiadi, SH MSc, selaku mentor, dan Bapak Insinyur Agus Rianto, MSc, selaku coach. Perkenankan saya Ratna Kawuri, selaku project leader, proyek perubahan strategi peningkatan investasi sektor usaha mikro kecil di Jawa Tengah melalui pengembangan sistem informasi investasi, menyampaikan hal-hal yang terkait dengan proses penyusunan dan implementasi dari proyek perubahan ini. Judul proyek perubahan ini atas masukan dan koreksi dari narasumber yang digarisbawahi oleh mentor dan coach pada seminar rancangan proyek perubahan yang lalu, yang mana fokus dan penekanannya bagaimana meningkatkan investasi yang dikontribusikan oleh sektor usaha mikro kecil dengan upaya melakukan pencatatan kinerja sektor tersebut melalui pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi sehingga bisa menjadi basis data tidak hanya untuk kepentingan pelaporan, akan tetapi juga untuk kepentingan pengambilan kebijakan melakukan intervensi kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Proyek perubahan ini diharapkan dapat memberikan outcome, yaitu ketersediaan data realisasi investasi Jawa Tengah yang komprehensif. Yang kedua, peningkatan kinerja pemerintah provinsi dan kabupaten kota di Jawa Tengah di bidang investasi. Outcome ketiga, peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota di Jawa Tengah. Sedangkan manfaat dari proyek perubahan ini antara lain adalah tersedianya layanan informasi kinerja realisasi investasi yang komprehensif, tersedianya bahan pengambilan keputusan dalam melakukan intervensi kepada UKM, memudahkan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah di bidang investasi, dan memperlancar proses pembahasan dan persetujuan penganggaran kegiatan atau fungsi budgeting. Kelima, memudahkan proses pengusulan pokok-pokok pikiran DPRD, meningkatnya sinergi dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang investasi antar OPD dan stakeholder lainnya. Seluruh kegiatan dalam tahap jangka pendek telah tercapai 100% dan dilaksanakan dengan baik. Kegiatan yang mengalami pemunduran pada milestone ketiga, yakni pembuatan database. Hal ini dikarenakan adanya perubahan parameter data pada OSS. Sedangkan kegiatan yang dilakukan akselerasi adalah mulai dari milestone keempat, yaitu pembuatan fitur realisasi investasi sampai dengan milestone ketujuh, yakni dilakukannya sosialisasi teknis CGIP. Central Java Investment Platform atau CGIP difungsikan sebagai alat monitoring perkembangan dan pengukuran kinerja investasi. Fitur terbaru CGIP berfungsi untuk mendata kinerja realisasi investasi sektor UMK, yang mana setiap kabupaten kota di Jawa Tengah memiliki kewajiban untuk menginput data masing-masing UMK. Selanjutnya, data tersebut menjadi bahan monitoring, pengawasan, dan pencatatan perkembangan investasi. Dan pada akhirnya, data diolah sebagai acuan kebijakan pemerintah guna meningkatkan realisasi investasi di daerah. Salah satu keberhasilan dalam penerapan proyek perubahan ini ditentukan faktor regulasi sebagai payung hukum pelaksanaan. Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang integrasi pelaporan realisasi penanaman modal sektor usaha mikro dan kecil di Jawa Tengah menjadi dasar mekanisme pengembangan dan pelaporan sehingga data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.
Proyek perubahan ini menjadi learning organization bagi DPM PTSP Provinsi Jawa Tengah. Pembelajaran dimaksud adalah yang pertama membangun komitmen bersama. Kesimpulan yang kedua yaitu mobilisasi stakeholder dengan komunikasi efektif. Yang ketiga, melaksanakan setiap tahapan milestone. Keempat, manajemen waktu yang efektif dan efisien. Kelima, monitoring dan evaluasi capaian kegiatan. Dan keenam, selaras dengan kebijakan pembangunan Jawa Tengah. Mendasarkan pada capaian proyek perubahan ini, ada beberapa rekomendasi yang project leader sampaikan kepada beberapa pihak. Yang pertama, kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI). Rekomendasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kepada Badan Pusat Statistik di Jawa Tengah, rekomendasi kepada DPM PTSP Kabupaten Kota se-Jawa Tengah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu inovasi yang menarik dari Ibu Ratna Kawuri, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Idenya adalah mencatat usaha kecil dan mikro, karena biasanya investasi hanya mencatat usaha-usaha besar saja. Sistem informasi ini dibangun dengan satu harapan, usaha kecil mulai kita catat. Jangan-jangan usaha kecil mikro ini adalah usaha kecil yang banyak, mungkin investasinya kecil-kecil, tapi banyak sekali. Kalau itu terjadi, maka sebenarnya kita agak abai bahwa ada kekuatan mikro yang ikut membantu dalam pertumbuhan ekonomi. Saya berharap betul agar sistem ini segera bisa dilaksanakan, sehingga yang kecil, yang mikro, semua terdata dengan baik. Kalaulah nanti akan dilakukan satu intervensi, datanya akan valid. Selamat bekerja, dan mudah-mudahan ini bisa meningkatkan kinerja bisnis yang ada di Jawa Tengah, wabil khusus UMKM. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendukung Ratna ini untuk mengembangkan strategi peningkatan investasi sektor UMKM di Jawa Tengah melalui pengembangan sistem informasi investasi. Kita tahu bahwa UMKM adalah salah satu dan bagian besar untuk pertumbuhan ekonomi. Dan saat ini sistem informasi ini dibutuhkan. Maka dengan adanya sistem informasi yang dikembangkan oleh staf saya, Bu Ratna, ini saya berharap nanti bisa mengatur, memberikan informasi kepada pelaku UKM yang ada di Jawa Tengah ini untuk lebih meningkat lagi, berkembang lagi, sehingga permasalahan-permasalahan termasuk yang saat ini pertumbuhan ekonomi yang minus, permasalahan COVID-19 ini bisa diatasi lewat UMKM. Saya cukup mendukung, mengingat bahwa potensi UKM di Jawa Tengah dalam konteks pandemi COVID ini pun terbukti mampu untuk eksis, mampu untuk bisa menjaga bagaimana kehidupan ekonomi masyarakat dan perguliran dari satu perniagaan tetap dapat berjalan. Di sisi lain, kita juga sadari bahwa di era global ini maka yang dinamakan satu kemajuan kewilayahan atau kemajuan negara itu pasti tidak akan terlepas dari adanya peminatan investasi baik skala besar maupun skala menengah. Dan dalam konteks inilah maka saya berharap bahwa pengembangan satu aplikasi yang disusun melalui satu Central Java Investment Platform oleh Bu Ratna Kawuri, maka ini saya harapkan bisa untuk memberikan
sumbangsih bagaimana pengembangan ekonomi berkolaborasi dengan usaha investasi skala menengah, skala besar untuk peningkatan kesejahteraan, termasuk juga untuk bisa membackup pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang alhamdulillah selama ini boleh dikatakan cukup bagus, yaitu rata-rata minimal sama dengan nasional, bahkan beberapa tahun terakhir yaitu melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Demikian secara singkat disampaikan laporan pelaksanaan implementasi proyek perubahan. Saya selaku project leader menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada mentor, coach, narasumber, dan penyelenggara, serta berbagai pihak yang telah berkenan membantu, mendukung, dan mengarahkan proyek perubahan ini sehingga dapat terselesaikan sebagaimana mestinya dan dapat terimplementasi dengan baik. Berharap proyek perubahan ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi peningkatan investasi di Jawa Tengah. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.